Mari kita mengakui iman kita, Yesus adalah Kristus, anak Allah yang hidup. Amin. Tolong memberi salam kepada kanan kiri saudara. Mari kita jangan tertipu oleh hal-hal yang bersifat pendahuluan, tetapi hanya fokus kepada intinya. Firman hari ini berjudul Hanya untuk Tuhan. Kalau kita melihat dunia ini, banyak sekali moto-moto khususnya pada saat orang-orang berkampanye. Apalagi pada masa pemilihan umum. Pada saat terjadi pemilihan, banyak orang yang memakai moto hidup mereka sebagai kebijakan yang mereka akan lakukan. Dan kalau kita melihat moto yang diambil oleh kepala distrik Gangso, yaitu daerah distrik yang di mana ada gereja Yewon Seoul kita ini, dia itu namanya Kim Tae-woo dan dia telah dipilih sebagai kepala distrik Gangso pada kali ini, dan moto yang dia pakai untuk pemilihan adalah daerah Hwagok akan menjadi daerah Magok. Itu artinya daerah Hwagok itu daerah yang sedikit kurang berkembang, dan daerah Magok itu daerah yang sangat berkembang di dalam distrik Gangso. Maksudnya dia akan membuat semacam kesetaraan di dalam distrik Gangso supaya tidak ada tempat-tempat yang terpencil, tetapi semuanya akan menjadi bagus, berkembang dengan secara sederajat. Apalagi kami sudah lama tinggal di distrik daerah Gangso ini, pastilah kita bisa melihat bagaimana kebijakan yang diambil oleh distrik Gangso. Coba kita juga berpikir kembali apa moto hidup kita kalau kita hanya untuk Tuhan, seperti judul firman hari ini. Jadi cobalah saudara juga mengatakan moto hidup saudara ini. Jadi apapun yang saudara lakukan itu hanya untuk Tuhan. Jadi melalui Yesus Kristus yang menjadi Tuhan atas hidup kita, kehidupan beriman harus dimulai dari memperoleh kehidupan yang kekal. Oleh karena itu, dengan kehidupan kekal tersebut, kita dapat memulai segalanya. Jadi kalau misalkan saudara tidak memiliki kehidupan kekal, itu saudara selama ini belum mulai kehidupan beriman. Jadi saudara harus mulainya dari titik kekekalan tersebut. Sehingga pastilah saudara melakukan apapun dengan rasa syukur. Jadi apa yang dikatakan oleh Tuhan Allah, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Jadi apa yang kita perlu lakukan adalah hanya terima dengan rasa syukur. Apa yang kita tidak boleh lupa adalah kita harus mengalami anugerah keselamatan ini supaya kita bisa memulai kehidupan beriman kita. Jadi mengalami anugerah itu bukan tujuan kita atau bukan goal kita, titik terakhir kita, tetapi itu adalah titik pemulaian kita. Kalau kita melihat bacaan hari ini, pengakuan Rasul Paulus itu begitu penting apa yang dilakukan, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi aku milik Tuhan. Jadi pengakuan yang seperti inilah saudara harus lakukan dalam kehidupan sehari-hari saudara. Tidak ada kehidupan yang lebih berharga daripada hidup hanya untuk Tuhan.
Dan orang yang hidup seperti ini pada saat dia menghadapi kematian pun tidak mati. Dia tidak takut. Mengapa ia tidak takut? Dan mengapa dia tidak nyesal? Karena ia hidup hanya untuk Tuhan Allah. Kalau orang-orang yang ada di dunia ini, kebanyakan hidup berpusat pada diri mereka. Berpusat pada diri, berpusat pada materi, berpusat pada kesuksesan. Jadi mereka hidup untuk dirinya, hidup untuk materi, dan hidup untuk kesuksesan. Tapi kalau kita apa? Kita hidup untuk Tuhan Allah. Hanya Kristus, hanya kerajaan Allah, dan hanya kepenuhan Roh Kudus. Amin. Dan sekarang gerakan Last 1000 ini juga telah dilakukan oleh anggota jemaat gereja Yewon hanya untuk apa? Hanya untuk Tuhan Allah. Oleh karena itu ini adalah pelayanan yang begitu berharga di mata Tuhan. Jadi cobalah saudara bayangkan seberapa sering saudara berdoa untuk jiwa-jiwa lain. Seberapa sering, seberapa banyak saudara berpikir untuk perluasan kerajaan Allah. Jangan berpura-pura, jangan terpaksa. Kalau saudara hidupnya seperti itu untuk melakukan pelayanan Tuhan, pasti hasilnya tidak ada apa-apa. Apalagi tahun depan, tahun 2023, kita mau menjadi tahun penobatan untuk penginjilan misi. Jadi untuk itu kita harus membangun platform untuk siap melakukan penginjilan misi pada tahun depan. Jadi sekarang saatnya. Jadi kita harus pergi ke ladang penginjilan misi. Jadi sebenarnya apa yang telah dibuat oleh Tuhan Allah? Semuanya fokus kepada penginjilan misi. Jadi kita fokus kepada hanya itu saja, itu suatu hal yang sangat wajar. Jadi apa maksudnya kita hidup untuk Tuhan? Itu kalau secara sederhana, kehidupan yang hanya berpusat pada penyelamatan jiwa. Jadi hidup hanya untuk Tuhan artinya kita hidup berpusat pada penyelamatan jiwa. Jadi apapun yang kita lakukan, kita berpusat pada bagaimana caranya kita bisa menyelamatkan jiwa-jiwa. Dan ini tidak bisa dilakukan sendiri. Tetapi harus bersama-sama. Oleh karena itu Tuhan membangun gereja, yaitu kesatuan Injil. Dan Tuhan memberi jabatan kepada kita supaya kita bisa layak untuk bertanggung jawab atas tugas kita tersebut. Jadi kita harus berbentuk oneness, yaitu kesatuan. Rasul Paulus mengatakan bahwa kita harus memiliki sikap rohani supaya kita bisa membentuk kesatuan rohani. Jadi melalui firman hari ini, saya memberkati saudara sekalian supaya saudara gereja Yewon dapat hanya fokus kepada penyelamatan jiwa, sehingga seluruh pikiran dan juga seluruh hatinya hanya fokus kepada kesatuan gereja. Karena penyelamatan jiwa ini bukan sembarangan orang bisa lakukan. Apalagi penginjilan 237 negara itu bukan suatu hal yang gampang. Pada saat gereja itu berbentuk satu, baru kita bisa nantang diri untuk melakukan penginjilan misi 237 negara. Jadi saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa dipakai untuk penginjilan 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Subjudul pertama adalah wadah rohani yang merangkul 237 bangsa. Kalau kita melihat ayat pertama,
di sana berkata, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi kalau kitab Roma itu adalah sebuah surat yang ditulis oleh Rasul Paulus untuk orang-orang gereja Roma. Dan pada saat itu gereja Roma itu banyak sekali hal yang membuat mereka tidak bisa bersatu. Dan kalau kita melihat isi dari kitab Roma pasal 14 dari ayat 2, di sana ada masalah makanan dan ada masalah hari yang mereka rayakan. Dan itu menjadi topik yang sangat panas bagi mereka. Pada zaman itu di dalam gereja Roma ada orang yang memiliki latar belakang agama Yahudi dan ada juga orang yang memiliki latar belakang budaya Yunani. Dan di sana ada perbedaannya. Orang-orang yang memiliki latar belakang agama Yahudi, mereka bilangnya mereka percaya Yesus, tapi mereka masih berpikir mereka masih berpikir terjebak dalam hukum Taurat. Jadi mereka sudah biasa dengan yang namanya mereka harus membedakan makanan yang haram dan makanan yang tidak haram. Jadi itu sudah biasa bagi mereka. Jadi walaupun mereka percaya Yesus, tetapi mereka harus menepati hukum Taurat. Dan bagi mereka itu adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Dan itu baru namanya kehidupan beriman yang suci. Jadi bagi mereka patokan kehidupan beriman adalah mematuhi hukum Taurat dan tidak makan makanan haram. Dan ada juga topik yang lainnya yang berbeda, yaitu hari yang mereka rayakan. Orang-orang yang berlatar belakang agama Yahudi, mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk menjaga hari Sabat. Jadi setelah mereka percaya Yesus pun mereka benar-benar mempertaruhkan nyawa untuk merayakan hari Sabat. Tetapi kalau kita melihat firman dari kitab Kisah Para Rasul, Rasul Paulus itu suka menyampaikan Injil pada hari Sabat. Jadi kalau misalkan kita harus merayakan hari Sabat, kita tidak boleh melakukan apa-apa. Tetapi Rasul Paulus tidak menyerah, tetapi dia malah begitu aktif memberitakan firman Tuhan pada hari Sabat. Jadi mungkin dalam kitab yang kita bacakan itu tidak dijelaskan, tetapi ada juga masalah bersunat. Jadi dari nenek moyang mereka berpikir bersunat itu hal yang paling penting dalam kehidupan beriman. Jadi walaupun kamu percaya Yesus, kamu harus bersunat. Kalau kamu tidak bersunat, kamu tidak bisa memperoleh keselamatan. Seperti begitu mereka pikirannya. Sedangkan orang-orang yang memiliki latar belakang budaya Yunani, mereka tidak paham dengan orang-orang yang memiliki latar belakang agama Yahudi. Sehingga mereka suka saling menghakimi. Jadi apa yang Paulus menjawab atas hal tersebut, terimalah orang yang lemah imannya tanpa mempercakapkan pendapatnya. Jadi maksudnya apa? Orang yang memiliki iman yang lemah itu bukan suatu kesalahannya dia. Orang-orang yang baru percaya atau orang-orang yang belum mengambil pelatihan, mungkin kelihatannya mereka tuh kelihatannya seperti anak-anak kecil. Sehingga mereka tidak bisa membedakan mana yang benar, mana yang salah secara rohani. Dan ada juga mereka suka egois dan lain-lain. Tetapi kita tidak boleh melihat itu dan menghakiminya. Jadi Rasul Paulus mengatakan bahwa kalau kita menghakimi orang yang lemah, kita tidak boleh sama sekali untuk menghakimi dia. Malah kita harus berlapang dada hatinya dan menerima mereka.
Jadi bukan hanya masalah makanan, tetapi perbedaan budaya dan juga perbedaan kesadaran yang terjadi pada gereja-gereja Roma. Itu disebut sebagai adiaphora pada abad ke-16. Adiaphora itu maksudnya bagaimana? Itu mengartikan hal-hal yang tidak begitu jelas untuk dinilai boleh dilakukan atau tidak boleh dilakukan, sehingga itu semua tergantung pada hati nuraninya orang-orang Kristen. Karena dari Alkitab tidak mengatakan secara jelas boleh lakukan atau tidak boleh dilakukan. Apalagi pada zaman sekarang, yang menjadi masalah yang paling mirip dengan adiaphora ini apa? Yaitu rokok dan minum-minum. Atau bisa saja kalau dalam negara Korea Selatan, makanan-makanan yang kita pernah pakai untuk menyembah, untuk acara 제사, yaitu acara yang kita lakukan pada hari raya Korea untuk mengingatkan kembali nenek moyang kita. Jadi kalau dari Alkitab mengatakan bahwa janganlah kita menyembah berhala. Karena tidak ada karena nenek moyang itu sudah tidak ada di bumi ini. Oleh karena itu kalau kita tidak boleh menyembah nenek moyang kita juga. Jadi bukan hanya di Korea itu sempat ada masalah karena makanan yang pernah dipakai untuk acara peringatan nenek moyang ini boleh dimakan atau tidak boleh dimakan. Jadi kalau kita membaca Alkitab, ada juga masalah yang mirip-mirip seperti ini, yaitu pada zamannya gereja mula-mula, mereka begitu lapar karena mereka tidak memiliki uang, tetapi mereka begitu gampang untuk bisa membeli makanan-makanan yang pernah dipakai untuk menyembah berhala. Dan di sana Rasul Paulus juga makan makanan itu, tetapi Rasul Paulus berfirman bahwa kalau misalkan kita memakan makan yang pernah dipakai untuk persembahan, tetapi ada orang yang melihat kita ini dan kalau mereka menjadi tersesat karena kita, janganlah kita makan. Jadi itu makan atau tidak makan itu tidak begitu penting, tetapi kalau misalkan apa yang kita lakukan itu dapat merugikan imannya orang lain, janganlah kita lakukan. Jadi rokok dan minum-minum juga tidak ada hubungannya dengan keselamatan. Tapi itu bukan berarti saya menyuruh saudara untuk sering minum atau sering rokok. Tetapi hanyalah itu tidak ada hubungannya dengan keselamatan, tetapi cobalah kita memandangnya dengan sudut pandang penyelamatan jiwa. Apakah apa yang kita lakukan pada saat ini itu dapat membantu orang lain untuk mendekatkan Tuhan atau tidak? Apalagi negara Korea Selatan. Kalau negara Korea Selatan, mereka itu begitu sensitif soal rokok dan minum-minum. Kalau misalkan di luar negeri, mereka seorang teolog saja mereka suka rokok. Jadi katanya seorang teolog yang suka jadi katanya ada sebuah cerita bahwa ada seorang pendeta lulusan Universitas Teolog yang terkenal di Korea. Dia bertemu dengan seorang teolog yang begitu terkenal di luar negeri, dan pendeta Korea ini menyaksikan teolog terkenal itu lagi rokok di luar, sehingga ia sangat
kaget dan mendapatkan shock, dan dia cerita kepada seorang teolog tersebut kalau di Korea Selatan kebanyakan orang Kristen mereka tidak rokok dan tidak minum. Sehingga teolog itu bilang, kalau gitu ya saya akan rokok di dalam kamar saya supaya tidak ada orang yang ngelihat. Jadi sama seperti itu bukan suatu hal yang penting, tapi janganlah sampai kita terjebak dalam hal tersebut. Dan mengapa kenapa kekristenan Korea Selatan begitu sensitif soal minum-minum dan rokok? Karena pada awal mulanya, pada saat kekristenan masuk ke Korea Selatan, itu dibawakan oleh para misionaris. Dan misionaris melihat orang-orang Korea itu terlalu suka rokok dan minum-minum, sehingga mereka ngerasa ini tidak membantu sama sekali untuk pertumbuhan iman mereka, sehingga mereka begitu ketat untuk melarang rokok dan minum-minum untuk orang-orang Korea. Jadi pasti ada latar belakangnya seperti ini, tapi jangan sampai ini menjadi batu hambatan untuk penyelamatan jiwa. Dan kalau kita menghakimi, kita jadinya tidak enak, kita saling tidak enak, dan jadinya merasa tidak dekat. Coba saudara bayangkan, ada orang baru percaya kepada Tuhan Allah dan dia masih rokok atau masih minum. Tetapi kalau gerejanya terus mengatakan jangan rokok dan jangan minum, pastilah dia merasa tidak enak karena dia tidak bisa berhenti rokok atau minum, sehingga mereka tidak bisa. Karena mereka tidak enak untuk datang ke gereja. Jadi saya juga sampai menyuruh tim saya untuk penatua saya untuk membuat suatu tempat khusus untuk tempat rokok. Karena saya tidak melarang mereka untuk rokok, tetapi yang penting jangan terjebak dalam hati yang tidak enak. Karena di sekitar gereja kita susah sekali untuk susah sekali mencari tempat rokok. Jadi maksudnya jangan membuat orang-orang yang baru percaya menjadi tersesat. Jadi biasanya saya melihat laporan dari pendeta-pendeta, orang-orang suka menghakimi katanya. Katanya sekali mereka berkumpul, katanya mereka itu susah sekali karena karena ada jemaat yang mereka tidak jadi ke gereja karena mereka dihakimi katanya. Jadi perkumpulan itu sangatlah harus berhati-hati. Jadi saudara harus merangkul jiwa-jiwa baru dengan hati yang lebih luas, seperti hati Bapa kita. Janganlah kita menghakimi dengan sudut pandang kita terhadap orang lain. Jadi kalau kita melihat ayat 3, Rasul Paulus mengatakan, jangan kita menghakimi orang lain karena Allah telah menerima orang itu. Tuhan Allah yang menerima, tetapi masa kita yang menghakimi? Karena kita tidak cocok sama dia. Karena kita tidak level dengan dia. Apa kita bisa menghakimi? Gereja adalah tempat-tempat untuk orang berdosa. Tidak ada gereja ini bukan tempat untuk orang-orang suci. Tuhan Allah mengatakan bahwa orang yang sakit-sakitan dan berbeban berat yang akan datang kepadaku. Jadi semua orang yang ada di dunia ini harus dikasihi. Itulah alasannya gereja ini dibangun. Ada sebuah buku yang ditulis oleh seorang penulis orang Jepang, yaitu Shomo Nanami. Itu berjudul Roma Tidak Dibangun Dalam Satu Hari. Dan kalau kita melihat buku tersebut,
bukunya menulis salah satu kekuatan dari negara Roma adalah memiliki toleransi. Katanya negara Roma itu tidak ada sikap yang tertutup, tetapi mereka begitu terbuka. Katanya sistemnya sangat terbuka juga karena mereka sampai menobatkan warga negara yang dijajah oleh mereka sebagai rajanya. Jadi mereka itu terbuka untuk semuanya. Coba kita melihat negara Amerika Serikat juga sama. Orang-orang multi etnis juga bisa menjadi seorang leader di sana. Dan itu katanya menjadi salah satu alasan yang kuat untuk membuat Roma menjadi negara yang sangat kuat pada saat itu. Jadi pada saat kita hidup hanya untuk Tuhan, apa yang paling penting? Kita harus memiliki daya toleransi secara Injil. Kita harus memiliki wadah yang dapat merangkul semua orang. Bukan hanya orang-orang kita, tapi orang-orang multi etnis dan juga di luar itu. Apakah kita memiliki banyak perbedaan karena beda bahasa, beda budaya, beda latar belakang, beda masa lalu? Tetapi mereka adalah sumber yang begitu penting yang Tuhan kirimkan untuk kita untuk penginjilan misi 237 negara. Jadi janganlah sampai kita membuat mereka jadinya teruji. Jadi pasti ada alasannya kenapa Tuhan mengirimkan jiwa itu ke gereja kita. Jadi pastilah ada murid yang tersembunyi di dalam orang-orang tersebut supaya dia akan diutuskan kembali ke negaranya mereka sendiri. Jadi marilah saudara memiliki jadi janganlah saudara melihat yang lain-lain tetapi hanya berfokus pada penyelamatan jiwa. Subjudul kedua adalah kerajaan Allah di dunia ini. Ayat 13 mengatakan bahwa karena itu janganlah kita saling menghakimi lagi, tetapi lebih baik kamu menganut pandangan ini. Jangan kita membuat saudara kita jatuh atau tersandung. Dan kalau kita membaca ayat 17, bukannya kita hanya bahas tentang makanan dan minuman, tetapi kita harus memegang esensi secara rohani. Dan kalau misalkan ada hal-hal yang membuat jiwa-jiwa itu bisa tersandung atau jatuh, janganlah sampai kita membiarkan hal itu. Coba kita baca ayat 17. Sebab kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi Rasul Paulus menunjukkan apa kebenaran rohani yang begitu penting, yaitu kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Itulah esensi dalam kehidupan beriman. Jadi memahami 3 hal ini dan menikmati 3 hal itu namanya kesatuan dalam gereja. Dan pertama itu apa? Yaitu kebenaran. Jadi kerajaan Tuhan Allah adalah kerajaan kebenaran. Ini bukan sebuah kebenaran yang ditentukan oleh negara atau bangsa, tetapi kebenaran itu menggambarkan hubungan yang baik di antara aku bersama dengan Tuhan Allah. Jadi kita harus memiliki kehendak Tuhan dan juga rencana Tuhan yang dapat menghidupi orang lain.
Dan kalau kedua adalah damai sejahtera. Kalau kerajaan Tuhan Allah itu damai sejahtera. Jadi melalui penyaliban dan juga kebangkitan Yesus Kristus, kita telah dibenarkan, dan kalau kita sudah dipulihkan hubungan kita bersama dengan Tuhan Allah, kita akan menikmati damai sejahtera. Dan itulah sikap yang dimiliki oleh orang yang sudah memiliki hubungan baik bersama dengan Tuhan Allah. Dan kalau kita melihat Yesaya 9 ayat 6-7, di sana mengatakan bahwa Yesus Kristus adalah Raja Damai, dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan. Dan kalau kita melihat Yohanes 14 ayat 27, Yesus mengatakan bahwa damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahteraku ku berikan kepadamu. Dan apa yang ku berikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Jadi ini bukan damai sejahtera yang bersifat instan atau sementara. Tetapi ini adalah damai sejahtera yang tidak bisa diberikan oleh dunia, tetapi dari Tuhan Allah. Jadi gereja itu harus menjadi kesatuan yang menikmati damai sejahtera secara mutlak. Jadi sekali berkumpul kita harus damai dulu. Kalau kita datang ke gereja, damai dulu. Amin. Dan yang ketiga itu apa? Sukacita. Jadi kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kalau sukacita itu salah satu ciri-ciri yang sangat ditonjolkan pada saat kita menikmati kerajaan Tuhan Allah. Jadi kalau misalkan kita datang ke gereja, tapi kalau tidak ada sukacita, tidak ada sejahtera, berarti itu palsu. Mana ada keegoisan, mana ada keras kepala. Orang kita berkumpulnya bersama dengan satu keluarga secara rohani. Berarti tidak ada sukacita bagi orang yang seperti itu. Dan tidak ada yang jadinya mengalami jadi kalau kita hanya fokus kepada damai sejahtera dan sukacita, tidak mungkin kita bertengkar. Tidak mungkin kita mengalami perselisihan. Kita bisa melihat juga gereja-gereja Korea juga mengalami perselisihan satu dengan yang lain. Kalau kita melihat alasannya apa? Untuk berkuasa, supaya mereka lebih tinggi, supaya mereka lebih kuat. Dan banyak juga gereja-gereja yang melakukan pembangunan gereja, dan di sana ada juga yang egois, ada juga masalah di antara tim pembangunan gereja dan juga tim tim dekan gereja. Mereka jadinya bertengkar satu dengan yang lain. Pertengkaran. Perselisihan. Mengapa itu bisa terjadi? Saya sebagai seorang pendeta, saya tidak mau ikut bertengkar. Saya tidak enak untuk membicarakan ini, tetapi saya tidak merasa penting untuk ikut-ikut dalam pertengkaran itu, apalagi pertengkaran dengan manusia. Kalau manusia, mereka tidak tahu, mereka sampai tidak tahu mereka tuh lagi dipakai oleh setan atau tidak. Mereka berpikir itu pendapatnya mereka, padahal itu pendapat dari setan. Dan apa yang dikatakan dari ayat 20, di sana mengatakan bahwa janganlah kita gara-gara makanan membuat orang lain jadinya tersandung.
Kalau kita melihat gereja-gereja Korea, mereka semua bertengkar untuk apa? Untuk hal-hal yang duniawi, seperti makanan. Bukannya mereka bertengkar untuk penginjilan misi, tetapi mereka bertengkar untuk makanan, untuk hal-hal materi. Uangnya ini, uangnya itu, dananya ini, finansialnya seperti ini. Butuh uang besar, butuh uang lagi. Mereka selalu bertengkar karena itu dan berpusat pada diri mereka. Saya seperti itu, saya berpendapat seperti ini. Jadi tidak ada bedanya sudut pandang orang yang tidak percaya. Jadi orang-orang yang percaya berpusat pada diri itu tidak ada bedanya dengan orang-orang yang tidak percaya. Jadi sikap yang seperti itu secara akibatnya, secara dampaknya, mereka tidak bisa mau dipakai untuk kerajaan Allah, tetapi malah mereka menghancurkan usaha Tuhan Allah. Mereka punya kekuatan seperti apa? Mereka malah memakai kekuatannya mereka untuk bertengkar. Kalau kita melihat gereja-gereja yang lagi bertengkar, coba lihat alasannya apa. Pasti mereka bertengkar karena makanan, karena hal-hal duniawi. Mereka bilangnya Injil, mereka mengatakan Injil, tetapi mereka bertengkar untuk makanan. Inilah strategi setan. Kalau gereja ini, mari kita menunjukkan bagaimana kesatuan Injil yang hanya memiliki tujuan hidup, yaitu hanya untuk Tuhan Allah. Kalau kita melihat Rasul Paulus dari ayat 18, di sana mengatakan bahwa barang siapa melayani Kristus dengan cara seperti ini, ia akan berkenan pada Allah dan juga akan dihormati oleh manusia. Semua orang akan terima. Jadi itu semuanya adalah kesaksiannya. Saya itu memiliki latar belakang pernah dipakai oleh Tuhan sebagai seorang penatua. Saya yang menjadi penatua dari majelis biasa sampai menjadi penatua di gereja yang namanya Suyongno. Dan di sana dari anak kecil sampai orang besar semua suka sama saya. Maaf saya kelihatannya bangga, tetapi sama seperti itu, kalau kita hanya fokus kepada Injil, itu akan berkenan hati Tuhan dan orang manusia pun akan senang dengan kita. Jadi kita harus membentuk kesatuan dengan damai sejahtera dan kebenaran dan sukacita. Maka dari itu, kita hanya fokus kepada 237 negara dan 5.000 suku bangsa. Itulah ciri-ciri gereja milik Tuhan Allah. Kalau kita melihat apa yang pernah dikatakan oleh seorang teolog di Jerman pada abad ke-17 yang bernama Rupertus Meldenius, dia mengatakan bahwa kita harus bersatu untuk menjaga esensi, dan kita harus bebas kalau soal yang bukan esensi, dan kita harus mengasihi dalam segalanya. Jadi kalau secara gampangnya maksudnya bagaimana? Kalau misalkan soal esensinya yaitu Injil, kita bisa memiliki kemurahan hati satu dengan yang lain, tapi kalau bahas soal esensi, kita harus mempertaruhkan nyawa. Saya memberkati saudara seluruh anggota jemaat gereja Yewon supaya hanya dipakai oleh Tuhan untuk membentuk kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita. Kesimpulannya adalah saya mau membagikan satu
satu puisi pendek yang ditulis oleh seorang penulis puisi di Korea Selatan yang bernama An Do-hyun. Dan puisi ini sangat pendek. Puisinya itu berbunyi demikian, janganlah sembarangan tentang briket arang. Pernahkah sekalipun Anda jadi orang yang panas, walaupun hanya pernahkah sekalipun Anda jadi orang yang panas kepada orang lain? Jadi mengapa saya membagikan puisi ini kepada saudara? Jadi coba kita berpikir kembali, apakah kita pernah hidup dengan hati yang begitu panas seperti arang hanya untuk Tuhan Allah? Kalau saudara tidak pernah, cobalah saudara sekali ngalamin sendiri untuk memiliki kehidupan yang begitu panas dengan semangat hidup. Saya memberkati saudara sekalian supaya saudara bisa dipakai oleh Tuhan dengan semangat akan Injil dan dapat membentuk kesatuan dan untuk membuat karya hidup untuk penginjilan misi. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, tolong jadikan kami sebagai wadah rohani yang merangkul 237 bangsa dan dipakai oleh Tuhan Allah untuk perluasan kerajaan Allah dan bisa dipakai oleh Tuhan untuk menyelamatkan jiwa-jiwa yang sudah ditentukan oleh Tuhan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.